juga ada sebuah goresan-goresan. Ini juga disebut juga dengan batu gurit. Batu gurit. Ini juga memiliki jejak magis. Guys, jangan lupa like, subscribe, dan komen ya kan. Di lokasi perhutani, yaitu di lokasi hutan pinus perhutani ini yang saat ini dirubah menjadi wisata Bernardo Valley, ternyata kita mendapati beberapa jejak kekunoan, antara lain sebuah batu gurit, batu dakon, batu dolmen maupun batu lumpang, serta beberapa pecahan tembikar yang cukup banyak, termasuk keramik Cina dan artefak lainnya. Mari kita telusuri bersama-sama. Ya, di sini kita mendapati jejak batu dakon. Batu dakon ini memang sebagaimana kemudian permainan dakon di sini, cuman pada masa kuno ini juga berfungsi sebagai sesuatu jejak magis, karena batu dakon ini dipercaya sebagai selain persajian untuk kemudian memulai awal dan panen, masa-masa panen padi. Ini juga menampung tetesan air hujan untuk pertama kalinya yang dianggap magis. Juga ada sebuah goresan-goresan. Ini juga disebut juga dengan batu gurit. Batu gurit. Ini juga memiliki jejak magis. Di sekitar batu gurit dan batu dakon ini, kita juga mendapati dolmen atau meja batu. Jadi dolmen atau meja batu ini memang sengaja permukaan ini dihaluskan, berbeda dengan pinggiran-pinggirannya yang masih natural atau alami. Ini adalah sebuah meja batu. Dimungkinkan meja batu ini tempat untuk menaruh sesaji yang dekat dengan batu dakon atau batu gurit ini. Ini memang pada masa-masa kuno, di mana kemudian sangat erat kaitannya dengan awal mula menanam padi maupun masa-masa panen, di mana kemudian sebelum memulai memetik padi dengan alat aniani, yaitu padi dipetik di leher padi untuk menghormati arwah padi, padi pun dipetik satu persatu dengan alat aniani. Ini juga pada masa kuno bagaimana kemudian nenek moyang kita itu sangat menghormati dan sangat berhubungan dengan tanaman padi. Masyarakat Jawa yang bernama Jawawut atau kemudian tanaman-tanaman jelai atau padi-padian ini memang sangat erat kaitannya seiring dengan perkembangan padi, perkembangan orang-orang Jawa ini sangat erat kaitannya. Juga ada beberapa batu lumpang. Penggalian-penggalian yang di sini dalam pengembangannya sebagai wisata ini juga ada beberapa batu lumpang batu. Nah, ini lumpang batu karena terisi oleh tanah, dari di sini batu lumpang yang cukup kecil. Kemungkinan tidak ada hubungannya dengan kemudian menghaluskan padi, karena ini cukup kecil lubang ini, sehingga kemudian berhubungan dengan penetapan tanah sima perdikan, yaitu untuk memecah telur. Sebagai tanda keputusan tanah itu ditetapkan sebagai status sima perdikan, yaitu bebas pajak, sebuah tanah anugerah dari raja, atau kemudian untuk menyembelih ayam, merupakan salah satu ritual penetapan tanah sima perdikan. Jadi lumpang ini cukup kecil jika kemudian fungsinya sebagai untuk profan, yaitu menumbuk padi agar menjadi beras. Ini kemudian batu lumpang yang cukup kecil ini bukan berhubungan dengan menghaluskan padi, melainkan sebagai batu lumpang dalam ritual magis penetapan tanah sima perdikan. Artefak-artefak lainnya kita berserakan juga banyak. Kita akan mendapati di lokasi ini misalnya beberapa warga yang
menggali tanah-tanah ini di sekitar batu-batu besar ini, kita akan mendapati banyak sekali. Nah, misalnya seperti ini. Nah, keramik Cina ini kita masih bercampur tanah sehingga nanti kita bersihkan di sungai, termasuk pecahan-pecahan tembikar. Nah, ini tembikar yang cukup halus dan putih. Ini kemungkinan juga diimpor dari Asia Tenggara. Kemudian kita akan mendapati banyak lagi. Oh, ini itu juga tembikar juga. Entah fungsinya apa, nanti kita bersihkan. Misalnya ini. Nah, ini itu semacam batu gandek. Batu gandek ini itu untuk melumatkan biji-bijian, bumbu-bumbuan, atau kemudian daun-daun, yaitu dalam sebuah pipisan dilumatkan, atau disebut juga dengan mortar stone. Nah, mari kita bersihkan di sungai. Wes gendok dah. Oh, ini. Ada. Nah, ini pecahan-pecahan tembikar-tembikar yang cukup banyak ini. Coba mari kita bersihkan di sungai. Nah, sungai yang cukup jernih mengalir dari lereng Gunung Welirang ini juga sebagaimana kemudian peradaban besar atau pemukiman kuno yang selalu dekat dengan sungai. Karena sungai pada masa kuno ini merupakan kebutuhan yang sangat vital. Selain kemudian untuk irigasi pertanian, juga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Akan kemudian mencuci pakaian, kemudian masak, kemudian minum, kemudian dan keperluan lainnya. Nah, seperti inilah penampakan tembikar pada masa lalu. Ini seperti sebuah piring atau mungkin mangkok gitu ya. Nah, kemudian yang lainnya misalnya keramik Cina. Keramik Cina yang berwarna keabu-abuan ini memang cukup tua sekali, seperti keramik Cina dinasti Sung, abad ke-10, abad ke-9 sampai ke-10. Karena memang alat-alat seperti ini pada masa kuno sangat berlanjut karena peradaban Jawa itu cukup tua sekali, sehingga kemudian terus digunakan kalau tidak pecah ya sampai akhir Majapahit. Ini juga jejak kendi yang pecah. Tapi kendi ini cukup unik karena terbuat dari tembikar atau batu yang putih ini. Tidak seperti biasanya batu lempung yang seperti ini biasanya akan menjadi tembikar yang seperti ini, tapi ini putih ini. Nah, ini ada lubangnya, ini masih terisi oleh tanah. Nah, begitu juga ini. Ini itu juga tembikar aneh ini. Ini lubang ini. Bagaimana kemudian kita membersihkan tanahnya ini ya, lubang ini. Ini pecahan-pecahan tembikar ini fungsinya itu memang kebutuhan akan minum karena peralatan pada masa kuno kebanyakan memang dari tembikar, peralatan dari kuno. Ini kelihatannya leher dari sebuah kendi, yang kemudian di sini kendi. Ini pasti lubang ini. Ini lubang. Nah, kita akan mendapati sebuah lubang. Ini jejak leher kendi. Ini lubang untuk mengisi air, gitu ya. Jadi inilah. Nah, ini. Jadi ternyata di wisata Bernardo Valley ini yang memang cukup luar biasa tanahnya. Dari segi namanya Berna, ini turun temurun. Berna artinya itu beran ing pernah, artinya sebuah tanah yang sudah baik atau sudah pernah, sudah bagus tanah ini. Karena memang ternyata di sini itu jejak dari hunian pada masyarakat kuno atau asal usul dari desa. Karena kata desa itu merupakan kosakata yang cukup tua. Kalau bahasa Sanskerta namanya paradesa. Sedangkan bahasa Inggris namanya paradise. Sedangkan bahasa Arab biasa menggunakan firdaus atau desa. Jadi desa, paradise, firdaus maupun paradesa ini merupakan sebuah taman. Artinya pada masa kuno sebenarnya asal usul desa adalah ketika para lelaki berburu di hutan, para wanita bermain bersama anak-anak. Tempat bermainnya anak-anak, tempat berkumpulnya para wanita menjaga anak-anak. Inilah yang dinamakan dengan desa atau paradesa atau firdaus atau kemudian paradise. Ini asal usul dari istilah desa pada waktu itu. Semoga kemudian berbagai tinggalan-tinggalan ini menjadi pelajaran yang sangat berharga. Bagaimana kemudian nenek moyang kita itu mengatur masyarakat yang cukup luas. Termasuk kemudian wajib kita lestarikan dan semoga tetap menjadi edukasi kepada kita semuanya untuk menjadi pelajaran yang sangat berharga. Majapahit Study Club sangat